Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menjelaskan tentang fotoperiodisme dan embriogenesis. Yang pertama yaitu tumbuhan berhari panjang atau bahasa biologinya yaitu long day plants. Tumbuhan berhari panjang adalah jenis tumbuhan yang akan berbunga jika panjang waktu siang hari melebihi minimum waktu kritis atau malam hari. Yang dibutuhkan tanaman berhari panjang yaitu sekitar 12 jam sampai 14 jam. Jadi intinya teman-teman, tumbuhan berhari panjang itu siang harinya itu lebih panjang, sedangkan malam harinya itu lebih pendek, yang membuat tumbuhan itu bisa berbunga. Gitu teman-teman. Contoh dari tumbuhan berhari panjang ini yaitu ada bayam, gandum, lobak, selada, kol, dan lain-lain. Tumbuhan berhari pendek. Tumbuhan berhari pendek merupakan kelompok tumbuhan yang dapat berbunga bila mendapat cahaya rata-rata setiap hari dengan panjang penyinaran lebih pendek daripada periode kritisnya. Contoh dari tumbuhan berhari pendek ini yaitu stroberi, dahlia, aster, krisantinum, kopi, dan bunga serunai. Tumbuhan berhari sedang. Tumbuhan hari sedang tumbuhan yang berbunga jika terkena penyinaran kira-kira 12 jam sehari. Tanaman intermediat memerlukan pertumbuhan vegetatif tertentu sebagai tahap menuju pembungaan tanpa dipengaruhi oleh fotoperiode. Contoh kacang dan tebu. Tumbuhan berhari netral merupakan tumbuhan yang proses berbunganya tidak sama sekali dipengaruhi oleh panjang hari penyinaran cahaya matahari, melainkan dipengaruhi oleh usia tanaman itu sendiri. Tetapi tanaman yang tumbuh di daerah tropik yang mengalami 12 jam siang dan 12 jam malam dapat berbunga terus-menerus sepanjang tahun. Contoh bunga matahari, bunga mawar, tomat, dan padi. Zigot adalah sel yang terbentuk sebagai hasil dari penyatuan sel sperma dan sel telur, atau bisa juga disebut dengan sel telur yang sudah dibuahi. Jika sel telur dari sperma bertemu di tuba falopi, perpaduan dua gamet ini terjadi dalam 4 tahap. Yang pertama yaitu penetrasi sperma di sel telur, yang kedua yaitu ikatan sperma telur, yang ketiga yaitu fusi sperma telur, dan yang keempat yaitu aktivasi zigot. Morula adalah suatu bentukan sel seperti bola akibat pembelahan sel terus-menerus. Keberadaan antara satu dengan sel lain adalah rapat. Morulasi yaitu proses terbentuknya morula. Hasil morula 3-4 hari setelah pembuahan adalah masa 16 sel totipotent dalam bentuk bola, sedangkan blastogista 4-5 hari setelah pembuahan memiliki rongga di dalam zona pellucida bersama dengan massa sel bagian dalam. Blastula merupakan bentuk lanjutan dari morula yang terus mengalami perkembangan. Sementara sel-sel morula mengalami pembelahan terus-menerus. Terbentuklah rongga ataupun celah di bawah piringan germinal yang memisahkan dengan kuning telur. Rongga pada bagian tengah blastula dinamakan blastosol, sedangkan tahap pembentukan blastula disebut blastulasi. Gastrula. Pada tahap ini ditandai dengan pelukan tubuh yang semakin nyata. Gastrula ini memiliki lapisan dinding tubuh dan rongga tubuh yang disebut dengan gastrosol. Sedangkan lubang tempat pelekukan itu akan berkembang menjadi anus yang disebut dengan blastopor. Hasil dari gastrula ini yaitu embrio telah terbentuk dan menghasilkan 3 lapisan embrionik. Yang pertama yaitu ektodrem, yang kedua mesodrem, dan yang ketiga endodrem. Janin adalah mamalia yang berkembang setelah fase embrio dan sebelum kelahiran. Dalam bahasa Latin, fetus secara harfiah dapat diartikan berisi bibit muda mengandung. Janin disebut juga sebagai calon bayi.
perkembangan janin pada kehamilan bulan ke-1 dan ke-2, yaitu 1. Pembentukan awal embrio atau manusia dini yang memiliki sistem vaskuler, yaitu pembuluh darah. Yang kedua, jantung janin sudah mulai berdetak dan semua organ lainnya sudah mulai terbentuk. Yang ketiga, muncul tulang-tulang wajah, mata, jari kaki, dan tangan. Pada fase ini sudah terbentuk kantung ketuban. Selanjutnya yaitu perkembangan janin pada kehamilan bulan ketiga, yaitu yang pertama, bentuk kepalanya kini mulai lebih besar. Yang kedua, dapat menampung otak yang terus berkembang pesat. Yang ketiga, memiliki dagu, hidung, dan kelopak mata yang jelas. Yang keempat, dapat melakukan aktivitas seperti menendang dengan lembut. Bulan ke-3 sampai ke-4, yaitu yang terjadi 1. Di matanya mulai tumbuh alis dan bulu mata. Yang kedua, dapat memutar kepalanya dan membuka mulut. Yang ketiga, rambutnya mulai tumbuh kasar dan berwarna. Yang keempat, yaitu kakinya sudah tumbuh lebih panjang dari tangannya. Selanjutnya, perkembangan janin pada kehamilan bulan ke-5. Yang terjadi yaitu yang pertama, hidung dan telinga tampak jelas serta kulit berwarna merah. Yang kedua, rambut mulai tumbuh dan semua bagian sudah terbentuk lengkap. Yang ketiga, pembuluh darah sudah terlihat dengan jelas. Sekian. Perkembangan janin pada bulan ke-6, kelopak mata janin sudah jelas, mata sudah bisa terbuka, pembuluh vena tampak melalui kulit janin, sebat kulit sudah muncul dengan tekstur tipis dan berkeriput dengan warna kemerahan. Denyut nadi janin dapat meningkat sebagai tanda bahwa janin menanggapi rangsangan, terutama bila mendengar suara dari luar. Jari, tangan, dan kaki janin pun sudah tampak jelas. Pada bulan ini, panjang janin umumnya sekitar 190 mm dengan berat 460 gram. Selanjutnya, pertumbuhan janin pada bulan ke-7. Janin sudah dapat menanggapi cahaya, merasa sakit, mendengar suara, dan mengubah posisi tubuh. Pendengaran janin mulai berkembang dan tubuh mulai menyimpan lemak. Di bulan ke-7, panjang janin mencapai 36 cm dengan berat 900 sampai 1.800 gram. Selanjutnya, pertumbuhan janin pada bulan ke-8. Di bulan ke-8, bagian dalam janin sudah berkembang lebih baik. Bagian yang sudah terbentuk tetapi belum sempurna adalah paru-paru. Bagian otak berkembang lebih pesat dibandingkan bulan sebelumnya. Cadangan lemak tubuh akan meningkat seiring dengan makin tuanya usia janin. Bayi bergerak lebih aktif ditandai dengan gerakan menendang yang lebih kencang. Pada saat ini, panjang janin adalah 46 cm dengan berat 2,27 kg. Selanjutnya adalah pertumbuhan janin pada bulan ke-9. Tubuh janin pada saat ini, baik bagian luar maupun dalamnya, sudah lebih sempurna. Mata dan telinga dapat berfungsi sebagaimana mestinya. Janin pun lebih peka terhadap rangsangan berupa sentuhan dan cahaya. Bagian paru-paru sudah hampir berkembang dengan sempurna. Panjang janin sudah mencapai 46 sampai 51 cm dengan berat kira-kira 2,5 sampai 3,2 kg. Janin pun bersiap dilahirkan dengan posisi berpindah, yaitu kepala menghadap jalan lahir dan tubuh menempati bagian bawah panggul ibu.